I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Selamat sore saudara-saudara. Iya, selamat sore. Ya, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir di proses penyembuhan di saat ini. Sebelum saya melakukan penyembuhan, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Afia Del Orno dari Fakultas Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan melakukan penyembuhan tentang penyakit BPH atau bening prostatic hyperplasia. Tujuan saya melakukan penyembuhan ini agar saudara-saudara dapat mengenal dan memahami penyakit BPH. Adapun materi yang dipaparkan di saat ini diantaranya pengertian BPH, penyebab BPH, tanda dan gejala, pencegahan, dan juga penanganan atau pengobatan BPH. Untuk waktu yang digunakan untuk memaparkan materi kurang lebih 10 menit. Apakah saudara-saudara bersedia? Ya, bersedia. Ya, untuk proses penulisan ini media yang saya gunakan yaitu Leaflet. Saudara bisa melihat materi yang dipaparkan pada Leaflet tersebut. Dan kita masuk pada materi penyembuhan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu BPH. BPH atau bening prostatic hyperplasia atau pembesaran prostat bening adalah kondisi ketika kelenjar prostat mengalami pembengkakan namun tidak bersifat kanker. Kelenjar prostat merupakan sebuah kelenjar berukuran kecil yang terletak pada rongga pinggul antara kandung kemih dan penis. Kemudian ada pula penyebab bening prostatic hyperplasia atau BPH. Penyebab BPH secara umum tidak dapat dipahami. BPH kemungkinan terjadi akibat perubahan hormonal yang terkait dengan proses penuaan, yang kemungkinan penyebab adalah akumulasi yang berlebihan androgen intropasta dalam sel prostat kelebihan DHT dapat merangsang pertumbuhan sel dan jaringan prostat secara berlebihan. Pria yang lebih mengalami penurunan tertaten darah tetapi prostat terus memproduksi dan menumpuk DHT secara berlebihan. Kemungkinan penyebab lain adalah yang pertama peningkatan estrogen dalam darah dibandingkan testosteron. Yang kedua peningkatan growth factor atau fibroblast growth factor dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan stroma dan epitel. Yang ketiga penuaan. Yang keempat obesitas, peningkatan lingkar pinggang. Yang kelima aktivitas fisik yang kurang atau konsumsi alkohol dan merokok. Yang keenam disfungsi melitus riwayat keluarga dengan BPH. Adapun tanda dan gejala bening prostatic hyperplasia, gejala tersebut dibagi atas gejala obstruktif dan gejala iritatif. Gejala obstruktif disebabkan oleh penyempitan uretra prostatika karena didesak oleh prostat yang membesar dan kegagalan otot destruksor untuk berkontraksi cukup kuat atau cukup lama sehingga kontraksi terputus. Gejalanya ialah sebagai berikut. Gejala iritatif meliputi peningkatan frekuensi berkemih, kemudian nokturia atau terbangun pada malam hari untuk miksi, kemudian perasaan ingin miksi yang sangat mendesak atau tidak dapat ditunda, dan kemudian nyeri pada saat miksi atau dysuria. Yang kedua, gejala obstruktif meliputi pancaran urin melemah, rasa tidak puas sehabis miksi, kandung kemih tidak kosong dengan baik. Kalau mau miksi harus menunggu lama keluarnya urin menurun dan harus mengedan saat berkemih. Kemudian aliran urin tidak lancar atau terputus-putus, urin terus menetes setelah berkemih. Kemudian waktu miksi memanjang dan yang akhirnya menjadi
retensi urin, dan inkontinensia karena penumpukan berlebih. Pada gejala yang sudah lanjut dapat terjadi azotemia atau akumulasi produk sampah nitrogen dan gagal ginjal dengan retensi urin kronis dan volume residu yang besar. Kemudian yang ketiga ada gejala generalisata seperti keletihan, anoreksia, mual dan muntah, dan rasa tidak nyaman pada epigastrik. Berdasarkan keluhan yang dapat dibagi menjadi derajat 1, 2, dan derajat 3. Derajat 1, penderita merasakan lemahnya pancaran berkencing, tak puas, frekuensi kencing bertambah terutama pada malam hari. Derajat yang kedua, adanya retensi urin pada timbulnya infeksi. Penderita akan mengeluh waktu infeksi terasa panas atau dysuria dan kencing malah bertambah hebat. Derajat yang ketiga, timbullah retensi total. Bila sudah sampai tahap ini, maka bisa timbul aliran reflux ke atas, timbul infeksi, menjalar ke ginjal dan menyebabkan pixonefritis hidrofosis. Kemudian setelah mengetahui tanda dan gejala dari BPH, ada pun cara penanganan BPH. Pengobatan BPH dapat dimulai dengan perawatan diri. Jika gejala tidak mereda melalui perawatan diri, pengobatan atau operasi mungkin direkomendasikan. Usia kesehatan umum juga akan menjadi pertimbangan dalam pengobatan. Pencegahan BPH diantaranya buang air kecil segera setelah merasakan dorongan atau kebelet. Yang kedua, biasakan pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil bahkan ketika tidak begitu kebelet. Kemudian hindari menggunakan obat dekogestif, peredam hidung tersumbat atau obat antistimasi karena dapat membuat pemusnahan kandung kemih menjadi lebih sulit. Kemudian mengurangi stres, kegelisahan dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil. Kemudian yang kelima, hindari alkohol dan kafein, terutama pada jam-jam setelah makan malam. Kemudian berolahraga secara teratur, kurangnya olahraga dapat memperburuk gejala. Dan yang terakhir, jaga agar tetap hangat, dingin, dan membuat gejala BPH lebih buruk. Kemudian yang terakhir, penanganan bening prostatik hiperplasia atau BPH. Penanganan pembesaran prostat jinak tergantung pada usia dan kondisi pasien, ukuran prostat serta tingkat keparahan gejala. Metode pengobatan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama ada perawatan mandiri. Bila gejala yang dirasakan tergolong ringan, pasien bisa melakukan penanganan secara mandiri untuk meredakan gejala, yaitu dengan menghindari minum apapun 1-2 jam sebelum tidur, kemudian membatasi asupan minuman yang mengandung kafein dan alkohol, membatasi konsumsi obat pilek yang mengandung dekongestan dan antihistamin, kemudian tidak menahan atau menunda buang air kecil, kemudian membuat jadwal untuk buang air kecil misalnya tiap 4 atau 6 jam, kemudian menjaga berat badan ideal dengan menjalani pola makan yang sehat, kemudian berolahraga secara teratur dan rutin melakukan senam legal, dan yang terakhir mengelola stres dengan baik. Dan yang kedua, obat-obatan. Bila pengobatan mandiri tidak bisa meredakan gejala, dokter dapat meresepkan obat-obat berikut. Yang pertama, ada penghambat alfa seperti tamsulosin untuk meredakan buang air kecil. Yang kedua, ada penghambat 5-alfa rebustasi seperti punateride atau dutasteride untuk menyusutkan ukuran prostat. Adapun penanganan yang ketiga yaitu melalui operasi. Ada jumlah metode operasi prostat yang bisa dilakukan oleh dokter urologi untuk mengatasi pembesaran prostat jinak. Di antaranya transurethral resection of the prostate atau TURP. TURP merupakan metode operasi yang paling sering dilakukan untuk mengangkat kelebihan jaringan prostat. Dalam prosedur ini, jaringan prostat yang terlibat diangkat sedikit demi sedikit menggunakan alat khusus yang dimasukkan ke lubang kencing. Kemudian yang kedua, transurethral incision of the prostate atau TUIP. TUIP tidak mengangkat jaringan prostat, tetapi membuat irisan kecil pada prostat agar urin menjadi lancar
materi tentang benih prostatik hiperplasia di sore hari ini. Apakah saudara-saudara ingin bertanya mengenai materi yang diberikan atau apa yang ingin ditanyakan terkait dengan penyakit BPH ini? Ya baik, pertanyaan saya, apakah ada komplikasi yang terkait dengan penyakit BPH ini? Tolong dijelaskan ya. Ya baik, saudara Imon, apakah ada pertanyaan? Ya, saya mau bertanya, apa saja pemeriksaan penunjang untuk penyakit BPH ini? Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh saudara-saudara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara Elo dan saudara Imon. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Elo, yang dimana pertanyaannya yaitu apakah ada komplikasi pada penyakit BPH ini? Ya, pada penyakit BPH ini ada komplikasi umum pada BPH meliputi yang pertama retensi urin akut merupakan ketidakmampuan mendadak untuk buang air kecil, kandung kemih menjadi bengkak dan nyeri. Ini adalah keadaan darurat yang memerlukan perhatian medis segera. Yang kedua ada infeksi saluran kemih. Urin sisa yang disebabkan oleh BPH dapat menyebabkan infeksi saluran kemih rekuren. Kemudian yang ketiga batu kandung kemih. BPH dapat meningkatkan risiko peningkatan pembentukan batu kandung kemih. Kemudian yang keempat, gangguan fungsi kandung kemih. BPH dapat menyebabkan obstruksi saluran kandung kemih. Bila kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk mendorong urin keluar dalam jangka waktu yang lama, maka dinding otot kandung kemih membentang dan melemahkan sehingga tidak lagi berkontraksi dengan berat. Dan yang kelima, gangguan fungsi ginjal. BPH berat dapat menyebabkan air seni kembali ke dalam dan merusak ginjal. Ya, itu jawaban terkait komplikasi pada BPH. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Emon terkait apa saja pemeriksaan penunjang pada BPH ini. Ya, pemeriksaan penunjang pada BPH ini terdiri dari beberapa, yaitu laboratorium meliputi ureum, kreatinin, elektrolit, sensitivitas, dan biarkan urin. Kemudian pemeriksaan yang kedua ada radiologis, intravenal, videografi, sistogram, USG, CT scanning, sitoskopi, foto polos abdomen. Kemudian pemeriksaan penunjang yang ketiga ada prostatectomy retrograde, pembuatan inisiasi pada abdomen bawah tetapi kandung kemih tidak dibuka, hanya ditarik, dan jaringan adenotaus prostat diangkat melalui inisiasi pada anterior kapsula prostat. Kemudian pemeriksaan penunjang yang terakhir ada prostatectomy perineal yang merupakan pembedahan dengan kelenjar prostat dibuang melalui perineum. Ya, itu mungkin jawaban terkait dengan pemeriksaan penunjang pada BPH atau benih prostatik hiperplasia. Ya baik, terkait dengan materi yang telah saya paparkan tadi, apakah saudara-saudara telah mengerti dan memahami terkait dengan benih prostatik hiperplasia atau BPH? Jadi, melalui penjelasan ini saya bisa mengerti tentang penyakit BPH. Karena selama ini saya tidak tahu bahwa ada penyakit saluran kemih yaitu BPH ini. Khususnya pada laki-laki, saya sudah bisa memahami tentang pengertiannya dan tanda gejala faktor risiko sampai pada penanganannya yang dilakukan untuk penyakit ini. Terima kasih. Ya baik sekali, karena saudara-saudara telah memahami dan mengerti terkait dengan materi yang saya sampaikan, yaitu materi benih prostatik hiperplasia atau BPH ini. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi saudara-saudara dan keluarga saudara-saudara, dan semoga lewat materi ini saudara-saudara dapat menjaga kesehatan saudara-saudara. Ya, sekian proses penyuluhan kita di sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore, terima kasih. I fucking with these hoes.